Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar dan media untuk anak usia dini. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Amiratul Unjia dengan NIM 068, lalu ada Karina Cahya Febrianti dengan NIM 089, dan ada saya sendiri Mauna Mazlufa dengan NIM 096. Di sini kami memiliki beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari media pembelajaran sendiri. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Lalu di sini kami ada pengertian media pembelajaran dari beberapa ahli dan juga beberapa organisasi. Yang pertama yaitu dari Association of Education and Communication Technology, yang mengartikan bahwa media pembelajaran itu merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Lalu selanjutnya ada dari National Education Association, yang mengartikan bahwa media pembelajaran itu merupakan bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Lalu selanjutnya ada menurut Briggs. Briggs sendiri mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar, seperti buku, film, kaset, bingkai, dan contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu dari Heinig, Molenda, dan Russell. Beliau berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan alat saluran komunikasi seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak seperti printed materials atau komputer dan instruktur. Jadi teman-teman, dari beberapa pengertian di atas dapat kelompok kami simpulkan bahwa media pembelajaran merupakan media atau alat yang menjadi perantara dalam menyampaikan pembelajaran pada anak usia dini. Karena anak usia dini tidak bisa lepas dari media pembelajaran. Namun, prinsipnya alat yang digunakan sebagai media pembelajaran harus mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak dan mampu mengatasi rasa bosan pada anak sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif. Materi selanjutnya yaitu ada macam-macam dari media pembelajaran. Macam-macam dari media pembelajaran sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada media visual, lalu ada media audio, dan terakhir ada media audio visual. Keragaman dan jenis media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sangat banyak dan variatif. Oleh karena itu, dalam perkembangannya timbul usaha guru untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi media-media tersebut menurut dengan kesamaan ciri dan karakteristiknya. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat. Jenis media ini itu sering digunakan oleh guru pada lembaga pendidikan untuk membantu menyampaikan isi dari tema pendidikan yang sedang dipelajari. Media visual ini terdiri dari media yang bisa diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Kalau yang diproyeksikan itu pada dasarnya merupakan media yang menggunakan alat proyeksi atau proyektor di mana gambar atau tulisan akan nampak pada layar. Sebaliknya, jika media yang tidak dapat diproyeksikan yaitu tidak bisa ditampilkan melalui proyektor. Selanjutnya yaitu ada media audio. Media audio sendiri yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau yang bisa hanya dapat didengar saja, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema yang disampaikan oleh guru. Contoh dari media audio yaitu program kaset suara dan program audio. Dan yang terakhir yaitu ada media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi dari media audio dan media sosial dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media audiovisual ini, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu,
Media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini, guru itu tidak selalu berperan sebagai penyampai materi, karena penyajian materi diganti oleh media tersebut. Peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi anak atau peserta didik untuk belajar. Contoh dari media audiovisual sendiri yaitu seperti televisi, video pendidikan, dan program slide suara. Materi selanjutnya yaitu ada dari contoh dari media pembelajaran. Di sini kami menemukan 3 contoh, yaitu yang pertama media cetak, lalu media sebenarnya, dan barang bekas. Pemilihan media sendiri bukanlah hal yang sederhana, meskipun beberapa guru tidak memandang itu penting. Maknanya ialah perlunya pengetahuan, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan guru dalam melakukannya dengan tepat, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada atau dibutuhkan oleh anak. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan berbagai media pembelajaran. Dengan pengetahuan itu, guru akan memanfaatkan secara optimal media pembelajaran yang tersedia. Guru akan menggunakan caranya sendiri secara kreatif agar anak dapat belajar dengan efektif. Yang sudah saya jelaskan tadi, contoh dari media pembelajaran yang pertama yaitu media cetak, yaitu buku ini mutlak digunakan oleh guru sebagai sumber belajar. Beberapa kriteria yang sebaiknya menjadi dasar pertimbangan dalam menggunakan buku adalah kriteria isi yang mencakup apakah isi buku ini relevan dengan kurikulum atau program yang berlaku, urutan isi buku, isi dan topik yang disajikan bahasanya mudah dipahami anak, kemampuan pengarang dan penerbit, keterbaruan dari buku tersebut. Lalu selanjutnya ada media sebenarnya. Sejalan dengan pembelajaran anak usia dini, guru dapat menggunakan benda-benda sebenarnya sebagai media pembelajaran. Penggunaan benda sebenarnya seperti pada saat guru menjelaskan tanaman, misalnya bunga, guru harus dapat menggunakan secara tepat dan memanfaatkan benda-benda tersebut agar sesuai dengan indera, agar anak dapat terstimulasi dengan baik. Misalnya, anak dapat mengamati bunga yang sebenarnya, mencium harum wangi bunga, menyentuh mahkotanya, daun, tangkai, dan bunga. Dengan melakukan hal tersebut, anak lebih memahami melalui pengalaman nyata dan lebih menyenangkan. Dan contoh dari media pembelajaran terakhir yang barang bekas, yaitu di sini kreativitas guru diuji dalam menggunakan barang bekas menjadi media pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran. Contohnya, guru dapat membuat botol bekas minuman kaleng dapat dikemas menjadi kaleng suara dengan bantuan kerikil untuk berlatih seni musik, melatih daya pendengaran, dan mengenalkan berbagai bunyi-bunyian kepada anak. Lalu selanjutnya guru juga dapat menggunakan model tiruan seperti motor-motoran, mobil-mobilan, becak, dan lain-lain untuk membantu memberikan gambar alat angkutan kepada anak. Model ini cukup efektif digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi pada anak mengenai objek-objek tertentu yang ditampilkan dalam bentuk model ataupun tiruan dari benda sebenarnya. Selain menggunakan media pembelajaran, kegiatan lain yang harus diperhatikan terkait dalam pengelolaan media pembelajaran tersebut adalah kegiatan penilaian atau evaluasi. Sebagai guru, wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengevaluasi media pendidikan adalah hal yang sangat penting. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan dalam lingkup yang lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa poin di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada pengertian sumber belajar menurut Barbara Bessel tahun 1994. Sumber belajar adalah dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar dan orang tersebut dapat menampilkan kompetensinya. Yang kedua, menurut Sudono tahun 2000, sumber belajar adalah sumber yang dapat dipakai oleh siswa baik sendiri atau bersama-sama dengan siswa lainnya dan untuk memudahkan belajar.
Yang ketiga, menurut Mudhafir tahun 1992, sumber belajar adalah berbagai informasi, data-data ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan manusia baik dalam bentuk bahan tercetak, misalnya kayak buku, brosur, pamflet, majalah, dan lain-lain, maupun dalam bentuk non-cetak, misalnya film, kaset, video kaset, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sumber pembelajaran. Menurut Mudhafir tahun 1992, yang terdapat ke-6 jenis sumber belajar tersebut, yaitu yang pertama ada pesan, merupakan sumber belajar yang meliputi pembelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, dan data. Yang kedua ada orang, merupakan manusia yang bertindak sebagai pengolah dan penyaji pesan, tidak termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga ada bahan, merupakan sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat maupun oleh dirinya. Yang keempat alat, merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Yang kelima, teknik, merupakan prosedur atau acuan yang disimpan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang dalam memberikan pembelajar guna tercapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, lingkungan, merupakan situasi sekitar di mana pesan yang dapat dirancang maupun tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian APE. APE itu alat permainan edukatif yang merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau alat bermain, mempunyai nilai edukatif atau edukasi dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. APE bisa berupa apa saja yang ada di lingkungan sekitar seperti sapu, piring, gelas, sendok plastik, tutup panci, dan bangku kecil. Yang kami maksud di sini adalah APE sendiri terbuat dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai atau mudah didapat di sekitar. Secara umum, alat permainan edukatif atau APE merupakan alat permainan yang dirancang dan diproduksi sebagai sumber belajar bagi anak usia dini untuk memperoleh pengalaman belajar. Pengalaman ini membantu meningkatkan aspek perkembangan anak meliputi aspek fisik, motorik, emosional, sosial, linguistik, kognitif, dan moral. Selanjutnya yaitu jenis-jenis APE atau alat permainan edukatif. Menurut Abdul Khabir 2009 ada 2 jenis alat permainan edukatif. Yang pertama alat permainan tradisional yang merupakan anak-anak harus mengerjakan sendiri bahan-bahan untuk membuat sesuatu bentuk seperti balok menyusun atau papan tempat memotong roti. Beberapa jenis lainnya antara lain kerja tim yang dilakukan secara berkelompok dan mengajarkan anak berinteraksi langsung dengan lingkungan, misalnya bermain kelereng. Alat permainan tradisional yang dapat meningkatkan kecerdasan otak pada anak antara lain catur, halma, atau dakon. Selanjutnya yaitu alat permainan elektronik atau modern, yang dimana alat permainan ini berbagai model seperti Nintendo, Tamiya, dan lain-lain yang merupakan alat permainan edukatif yang sangat menarik. Banyak anak kecil yang bisa mengoperasikannya hanya dengan menekan tombol game atau remote control yang melengkapi perangkat gaming ini. Baik kepada presentator yang sudah menyampaikan materinya. Jika penyampaian kesalahan dalam kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.